Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat bertemu kembali dengan konten kandang domba Saung Tani. Konten kali ini kita ngobrol saja pemirsa. Saya akan menyampaikan tentang cara belajar beternak domba Garut ya. Karena ini perlu saya sampaikan supaya pemahaman kita tentang belajar domba Garut itu menjadi lebih baik ya. Karena apa? Karena belajar domba Garut itu, beternak itu, breeding itu tidak bisa instan, tidak bisa gampang. Berbeda dengan beternak domba yang diabur gitu ya, yang dilepaskan di tempat pengangonan seperti domba-domba gembel itu ya, yang ketika birahi dipijah lagi oleh anaknya, kemudian bukan semakin besar karena inbreeding ya, perkawinan sedara malah lebih kecil dan lain sebagainya, itu lebih gampang, makanya tidak dikawinkan bisa beranak kan gitu. Kalau domba Garut begini, jadi domba Garut itu yang dihasilkan itu kan adalah selain daging juga estetika ya, karena ada nilai fun, ada nilai hobi. Ini perlu saya sampaikan kepada para pemula yang mau belajar domba Garut ya, tentang breeding domba Garut, atau cara menilai atau menaksir atau memilih domba Garut yang bagus, baik betina atau pejantan. Domba Garut itu, belajar domba Garut ini tidak cukup waktu yang sedikit ya, tidak cukup hanya bertanya-tanya, Kang ini bagaimana, Kang ini bagaimana, ini bakal gimana. Saya tidak bisa memberikan pemahaman yang bagus. Karena apa? Walaupun ditanya hanya sebatas melihat foto atau melihat video. Sedangkan ilmunya saya tahu, tapi Bapak atau siapa saja para pemula yang menanyakan itu kan belum tahu. Nah, makanya di sini perlu pemahaman kalau mau belajar domba Garut itu supaya tahu ini bagaimana bentuk tanduk itu, bagaimana ciri domba Garut, bagaimana yang disebut reng-reng, bagaimana yang disebut tempur dan lain sebagainya, harus mendatangi sumber ilmunya. Gitu, melihat contohnya. Tidak cukup dengan pelatihan sehari 2 hari. Ilmu breeding itu minimal harus 3 tahun minimal. Tahun pertama kita belajar dalam mengurus, tahun kedua beranak, tahun ketiga anak yang kita hasilkan itu baru kelihatan bagaimana kesanahnya, bagaimana kelihatan bagus tidaknya, bagaimana indukan menurunkannya, bagaimana menurunkan tanduknya, bagaimana bentuk tanduknya, bentuk postur tubuhnya, motifnya, caturangga dan lain sebagainya. Nah begitu, jadi minimal itu 3-4 tahun Anda bisa belajar tentang domba Garut ya, baru paham. Kalau cukup nanya-nanya begitu, saya juga tidak maksimal dalam menjawab. Saya hanya selintas, bukan berarti males atau tidak mau menjawab, karena takut salah begitu ya. Gitu pemirsa. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang cara memperoleh pemahaman yang baik tentang beternak domba Garut itu ya dengan silaturahim. Tidak mungkin ilmu mendatangi yang butuh ya. Yang butuh harus mendatangi sumber ilmu, itu kuncinya dimanapun. Jadi kalau di padepokan atau tempat-tempat peternak domba Garut yang bisa kita jadikan rujukan, karena belajar domba Garut itu harus dengan prakteknya ya, harus kontinu, kemudian ada sumber yang kita percaya. Karena kalau tidak ada pegangan, istilahnya tidak tim ahli, tidak punya tim ahli sendiri gitu ya, itu kata orang lain begini, kata orang lain begitu, akhirnya kita kebingungan sendiri mana yang jadi pegangan. Kata orang lain begini pendapatnya, kata orang lain begini pendapatnya. Kita harus punya pendapat pribadi. Nah itu, pendapat pribadi itu kata kita, misalkan ini bagus, ini jelek, ini kepake, ini tidak, ini saya suka, ini tidak. Itu karena pemahaman kita sendiri. Dari mana dapat pemahaman yang bagus itu? Ya kita belajarnya dari sumber ilmu yang kita percaya, yang kita yakini gitu. Kalau domba Garut, jadi akan belajar tentang bagaimana yang tadi reng-reng, bagaimana tempur, bagaimana bibit yang baik, bagaimana cara proses perkawinannya dan lain sebagainya, mendatangi sumber ilmu. Tidak mungkin ilmu harus mendatangi yang butuh harus mendatangi sumber ilmu. Itu kuncinya. Para ulama mengajarkannya begitu.
Gitu, makanya silaturahmi itu lebih berkah. Selain menggugurkan dosa, memperbanyak rezeki, memperbanyak saudara, bisa melangkahkan kaki hanya sekedar melihat saja. Contoh, apa yang Anda dengar, apa yang kita lihat, itu berbeda sekali dengan kenyataan yang selama ini kita dengar. Nah, itu yang lebih penting, itu yang lebih berharga. Begitu, makanya belajar domba Garut itu tidak cukup waktu yang sedikit ya. Itu pemahaman yang harus kita pahami tentang belajar domba Garut, bahwa belajar domba Garut ini perlu praktek, perlu waktu, dan perlu sumber ilmu yang bagus ya, yang bisa jadi rujukan, dan harus percaya kepada kemampuan pengetahuan kita sendiri. Dari mana asalnya sumbernya? Kita yang mendatangi sumber ilmu. Demikian, semoga bermanfaat berbagi cerita ini ya, pengalaman. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.